IPA 1. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen. Kali ini saya tidak hanya menjelaskannya sendiri, tetapi bersama orang tua saya. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi serta proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Manajemen ini mengandung tiga pengertian. Yang pertama itu manajemen sebagai suatu proses. Di sini maksudnya manajemen merupakan suatu proses di mana pelaksanaan untuk tujuan tertentu itu diselenggarakan dan diawasi. Yang kedua yaitu manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Di sini maksudnya manajemen itu adalah kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen di suatu badan usaha tertentu. Yang ketiga yaitu manajemen sebagai suatu seni dan ilmu pengetahuan. Nah, manajemen sebagai suatu seni itu maksudnya adalah manajemen itu dipandang sebagai kemampuan atau keterampilan untuk menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kemudian ada lagi manajemen sebagai ilmu pengetahuan, itu maksudnya adalah suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Manajemen mempunyai fungsi di mana fungsi manajemen itu merupakan elemen-elemen dasar yang melekat dalam setiap proses manajemen yang menjadi sebuah acuan maupun pedoman bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Di mana fungsi manajemen itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama planning atau fungsi perencanaan yang merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana. Terus fungsi manajemen yang ketiga adalah organizing, yaitu fungsi pengorganisasian. Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya. Fungsi manajemen yang ketiga adalah directing atau fungsi pengarahan, di mana fungsi ini merupakan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal. Terus fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling, fungsi pengendalian pengawasan. Controlling adalah merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah diperubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Adapun unsur-unsur dari manajemen itu ada 6. Yang pertama itu ada man atau manusia. Unsur ini tuh sangat penting dalam manajemen karena tanpa adanya manusia nggak ada yang namanya proses kerja. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk kerja. Yang kedua itu ada money atau uang. Besar kecilnya hasil kegiatan itu dapat diukur dari jumlah uang yang ada dalam perusahaan. Jadi uang itu adalah alat yang penting untuk mencapai tujuan. Karena segala sesuatu itu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga itu ada machines atau alat-alat. Unsur ini juga penting karena dapat mempermudah dan keuntungannya besar sehingga dapat menciptakan efisiensi kerja. Hal ini bertujuan untuk menghemat tenaga dan pikiran manusia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat itu ada methods atau metode. Unsur ini sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan pada sasaran. Meskipun tadi sudah disebutkan bahwa ada unsur machines, tapi di sini manusia tetap menjadi peran utama dalam manajemen. Yang kelima itu ada material. Material atau bahan-bahan ini merupakan unsur yang juga sangat penting karena kualitas bisnis itu dipengaruhi oleh kualitas dari material yang dipilih. Jika material yang dipilih itu buruk, maka tujuan dari manajemen itu akan sulit untuk tercapai. Yang keenam ada market atau pasar untuk menjual produk.
Pasar ini merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha, di mana di pasar ini akan ada perencanaan, akan ada penentuan harga, promosian, dan distribusi tentang pendistribusian barang maupun jasa yang sudah dilakukan. Dalam manajemen, suatu badan usaha terdiri dari berbagai bidang. Pertama, manajemen produksi, yaitu pengarahan dan pengawasan secara sistematis terhadap proses perubahan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, mesin, modal, bahan baku, dan lain-lain, yang kemudian menjadi barang dan jasa. Hal ini juga menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Manajemen produksi ini terdiri dari dua tahapan kegiatan pokok. Yang pertama, perencanaan sistem produksi, dan yang kedua, perencanaan dan penyelenggaraan produksi. Terus bidang yang kedua adalah manajemen pemasaran, yaitu proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengendalian dari kegiatan pemasaran untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. 3 hal penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran. Yang pertama, orientasi pada konsumen. Kedua, perencanaan kegiatan pemasaran, kepuasan konsumen. Dan bidang yang ketiga adalah manajemen keuangan atau permodalan atau pembelanjaan perusahaan, yaitu kegiatan yang mencakup penanganan masalah kebutuhan keuangan badan usaha, sumber-sumber modal, perencanaan struktur keuangan badan usaha, dan analisis laporan keuangan. Untuk menangani masalah ini, diusahakan untuk mencari sumber dana. Nah, kegiatan pencarian sumber dana disebut pembelanjaan pasif, menerima dana dari berbagai sumber. Sedangkan kegiatan penggunaan dana disebut pembelanjaan aktif, yaitu menggunakan dana yang diterima. Bidang yang keempat yaitu manajemen personalia atau manajemen tenaga kerja, yaitu kegiatan yang berurusan dengan penanganan hubungan antara perusahaan dan para pekerjanya yang mencakup persoalan penerimaan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi, dan kesejahteraan karyawan serta hubungan industrial. Bidang yang kelima yaitu manajemen administrasi atau akuntansi, yaitu bidang manajemen yang berkaitan dengan penyusunan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan, inventaris, juga memberikan layanan informasi bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Manajemen tidak hanya diterapkan dalam badan usaha maupun dalam perusahaan-perusahaan, tetapi dapat juga diterapkan dalam sekolah. Nah, berikut adalah penerapan fungsi manajemen dalam sekolah. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini adalah sasaran bergerak dari keadaan masa kini ke keadaan masa yang akan datang sebagai suatu proses yang menggambarkan kerjasama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini adalah pembagian tugas-tugas kepada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Nah, di sini tingkat kemampuan dari kepala sekolah, guru, tenaga kerja, dan personel lainnya itu dapat melakukan kegiatan manajerial untuk dapat mewujudkan hasil yang sudah ditetapkan. Yang ketiga itu ada fungsi penggerakan. Dalam organisasi sekolah, erat kali dikaitkan dengan peran dan fungsi dari kepala sekolah untuk memberikan motivasi kepada guru dan seluruh komponen-komponen sekolah. Yang keempat, ada fungsi pengordinasian. Fungsi ini menjaga agar tugas-tugas yang dibagi itu dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau tidak seenak hatinya saja, sehingga tidak adanya kesimpang siuran dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima ada fungsi pengarahan. Fungsi ini bertujuan agar kegiatan yang dilakukan itu tidak menyimpang atau tetap berada di jalur yang telah disepakati. Itu kan tadi ada dalam sekolah. Ada nggak contoh penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah untuk para siswa?
Sebenarnya manajemen ini selalu ada dalam kegiatan setiap individu. Nah, tentunya dalam kegiatan di sekolah tentunya ada seperti OSIS dan ekstrakurikuler lainnya. OSIS ini kan merupakan salah satu wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lainnya yang mendukung untuk tercapainya pembinaan kesiswaan. Nah, dalam kegiatan OSIS ini fungsi manajemen ini perlu diperhatikan, mulai dari perencanaannya, pembagian tugasnya, sampai pelaksanaannya. Begitu pula ekstrakurikuler lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan mata pelajaran siswa yang diminati oleh siswa seperti olahraga, seni budaya, ataupun pramuka. Nah, itulah penjelasan mengenai manajemen, mulai dari pengertian, fungsi, unsur-unsur, kemudian bidang-bidang yang terbagi di manajemen, sampai penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata dalam penyebutan penjelasannya. Sekian penjelasannya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.